Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam semoga rizkinya dimudahkan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa'ada lil muttaqina bi jannatin wa na'imin wa wa'ada lil zalimin wal kafirin wal munafikin bi azabin alim ma lahum min syafi'in wala sadiqin habib. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Semoga kita semua yang hadir di tempat yang sangat mulia ini, Allah kuatkan iman Islam kita. Allah berikan kepada kita istiqamah di dalam taat kepadanya sampai kita meninggal dunia. Allah berikan kepada kita kesehatan zahiran wa batinan. Allah berikan kepada kita rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak untuk bekal ibadah kepadanya. Allah jauhkan kita dari segala macam musibah, bala, petaka. Allah jadikan diri kita, pasangan hidup kita, keturunan kita, orang tua kita sebagai hamba-hambanya yang soleh dan solehat. Allah qabul, Allah menerima ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan nanti ketika malaikat Israel memisahkan ruh dan jasad kita, kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Segenap para pengurus Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para asatidz, para hujjaj, para alim ulama, serta hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita ini sangat banyak. Betul atau tidak? Tidak ada di antara kita
bahkan di antara manusia di dunia ini yang mampu untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memberikan statement tegas di dalam Al-Qur'an. Kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kamu wahai manusia mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sampai kapanpun kita semuanya manusia ini tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya. Mudah-mudahan kita semua atas segala nikmat-nikmat karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita dimasukkan oleh Allah, digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat dan salam kita haturkan kepada manusia mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, manusia agung yang diagungkan oleh yang maha agung, manusia besar yang dibesarkan oleh yang maha besar, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dan orang-orang yang kita cintai mendapatkan syafaat beliau nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Tepatnya Jumat kemarin, ya, 1 minggu yang lalu, ya, Ramadan sudah meninggalkan kita. Bulan yang di dalamnya terdapat segala macam kebaikan. Bulannya umat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang diturunkan oleh Allah Al-Quranul Karim. Bulan yang di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Bulan yang amalan ibadah kita ini pahalanya dilipat gandakan. Bulan yang luar biasa telah meninggalkan kita. Kita masuk pada bulan Syawal. Kemudian pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita perbuat masuk pada bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya. Paling tidak, para hadirin hadirat sekalian, ada 2 hal yang perlu kita lakukan, kita kerjakan setelah bulan Ramadan ini meninggalkan kita, siapapun diri kita. Yang pertama adalah al-istimraru ala ta'ah, yaitu kita terus menerus istiqamah, continue, terus menerus di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita menjadi hamba dari bulan Ramadan yang ibadah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan Ramadan saja. Kira-kira banyak gak yang seperti itu? Ketika Ramadan datang luar biasa. Kalau di luar Ramadan Al-Quran tidak pernah dibaca, di bulan Ramadan Al-Quran ini sampai lecek dibaca, khatam berkali-kali. Di luar Ramadan jarang sekali mengerjakan salat-salat sunnah, tahajud, taubat, ya, kemudian duha dan lain sebagainya. Di bulan Ramadan salat-salat sunnah dikerjakan, bahkan salat wajibnya selalu berjamaah di masjid. Di luar Ramadan jarang untuk sedekah, bahkan mungkin sedikit pelit. Masuk pada bulan Ramadan, subhanallah, orang yang rajin dan gemar di dalam bersedekah. Nah, ketika bulan Ramadan meninggalkannya, masuk pada bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya, ini banyak yang tidak bisa menjaga ketaatannya, keistiqomahannya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan seorang ulama besar di Saudi Arabia, beliau adalah abah daripada Sayyid Muhammad Al-Maliki. Beliau adalah Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Beliau memberikan nasihat kepada kita. Apa nasihatnya? Kata beliau, ittaqullaha fi Syawal kama kuntum tattaquna fi Ramadan. Fa inna rabba asy-syahraini wahidun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Syawal, sebagaimana kalian semuanya bertakwa kepada Allah di bulan Ramadan. Ini nasihatnya luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan dari kedua bulan ini, bulan Ramadan dan bulan Syawal, dan hakikatnya semua bulan ini adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan kita biasa ta'widul hasanat, membiasakan melakukan ketaatan, kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting sekali. Ketika Ramadan meninggalkan kita, kebaikan-kebaikan ini, kebiasaan-kebiasaan seperti ini jangan sampai kita tinggalkan. Bahkan para ulama mengatakan bahwa tanda qabulnya, tanda suksesnya Ramadan seseorang adalah ketika Ramadan meninggalkannya. Lihat bagaimana ketika Ramadan meninggalkannya. Masuk pada bulan Syawal, bagaimana kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadah-ibadahnya kepada Allah. Apakah dia semakin taat kepada Allah atau na'udzubillah kembali kepada kemaksiatan. Ini yang menentukan. Sama kayak orang pulang dari umroh, dari haji. Di sana luar biasa, di Mekah, Madinahnya ibadahnya luar biasa. Pulang ke Indonesia, kembali kepada kemaksiatan, semuanya sia-sia. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ta'widul hasanat, membiasakan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia meninggal dunianya sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan. Ulama mengatakan man asya ala syai'in mata alaihi. Siapa yang biasa melakukan suatu kebiasaan, siapa yang hidup di atas suatu kebiasaan, maka dia akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaan seseorang ini taat kepada Allah, kebiasaan seseorang ini rajin pergi ke masjid, membaca Al-Quranul Karim, nolongin orang, bersedekah, beristighfar, bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah meninggal dunianya juga dalam ketaatan kepada Allah. Tapi na'udzubillah, kalau seandainya kebiasaan seseorang maksiat, kebiasaan seseorang ini judi online misalnya, bisa jadi meninggal dunianya lagi judi online. Kebiasaan seseorang ini misalnya berbuat zina, bisa jadi meninggal dunia sedang berbuat zina, dan lain sebagainya. Manusia meninggal dunia sesuai dengan kebiasaan yang dilakukannya. Memang ada hadis ini sebagai menunjukkan bahwa Allah ini mampu atas segala sesuatu. Ada seorang pelacur. Kita tahu bagaimana kehidupan seorang pelacur, setiap hari bahkan mungkin setiap jam melakukan kesalahan, berbuat dosa besar, berzina. Tapi di akhir hidupnya pelacur ini menyelamatkan seekor anjing yang sedang kehausan. Allah ampuni dia dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Pembunuh 100 jiwa. Satu jiwa aja dibunuh ya tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, ini neraka tempatnya. Ini 100 jiwa. Tapi dia ingin kembali, dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah jalan dia belum sampai ke tempat tujuannya, dia meninggal dunia. Allah maafkan dia dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Ini Allah ingin menunjukkan bahwa Allah ini mampu. Tapi kebanyakannya manusia itu meninggal dunia sesuai dengan kebiasaannya. Nah, oleh karena itu saya mengajak
khususnya diri saya pribadi serta hadirin hadirat sekalian, mari kita menjadi hamba Allah. Jangan sampai kita menjadi hamba Ramadan. Taat kepada Allah terus menerus sampai kita meninggal dunia. Ini yang pertama, para hadirin hadirat sekalian. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, di samping kita istiqomah terus menerus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah kita menjaga kesucian diri kita dari segala macam dosa. Kita jaga ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan, ya. Jangan sampai ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan ini kita sia-siakan, kita hancurkan dengan perbuatan-perbuatan kita. Makanya Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan cukup suatu kebaikan bagi seseorang apabila dia mengetahui segala sesuatu yang dapat merusak amalnya. Kita ini di bulan Ramadan, Masya Allah, ya, begitu banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan, yang mungkin di bulan-bulan lain kita tidak lakukan. Di bulan Ramadan luar biasa ibadah-ibadah yang kita lakukan. Nah, ini semuanya harus kita jaga, harus kita pelihara. Jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai kita hancurkan dengan perbuatan-perbuatan kita sendiri. Nah, ulama-ulama banyak mengatakan perbanyak istighfar, perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Beliau adalah orang yang akan memberikan syafaat kepada umat manusia. Beliau tidak memiliki dosa walaupun satu dosa. Tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah beliau selalu istighfar. Beliau selalu memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala satu hari sebanyak 100 kali. Dalam riwayat yang lain dikatakan 70 kali. Kata beliau dalam salah satu hadisnya, ya ayuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah atau kama qala. Wahai manusia, kata Rasulullah, wahai umatku, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya aku, kata beliau, selalu bertaubat, memohon ampun kepada Allah satu hari sebanyak 100 kali. Dalam riwayat yang lain dikatakan 70 kali. Itu Nabi kita yang udah jelas akan masuk ke dalam surga. Bahkan beliau adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Masih beristighfar, masih memohon ampun kepada Allah satu hari sebanyak 100 kali. Ini maknanya bahwa beliau mengajarkan kepada kita untuk selalu suci, menjauhkan segala macam kemaksiatan. Karena hakikatnya sebagaimana disampaikan oleh sahabat beliau Anas bin Malik, bahwa kullu yaumin yamuru alal mu'min wa la yuktabu alaihi dzanbun fa huwa yaumu idin. Semua hari yang dilalui oleh seorang mukmin dan tidak ditulis satu dosa untuknya, itu adalah hari raya. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Jadi hari raya itu sebenarnya bukan Idul Fitri saja, bukan Idul Adha, tapi hari di mana dosa-dosa kita ini, walaupun satu ini tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hari raya. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan hari-hari kita ini sebagai hari raya. Ada sebuah kisah, para jamaah sekalian. Ini kisah ini saya terus terang aja ketika membaca ini nggak terasa air mata saya langsung jatuh. Saya juga pernah mendengar dari seorang ulama di Mesir, namanya Syekh Usama Al-Azhari. Beliau sekarang ini menjabat sebagai Menteri Wazirul Awqaf. Kalau di Indonesia ibaratnya Menteri Agama Mesir. Ada sebuah kisah ini yang sangat luar biasa, para jamaah sekalian. Ada seorang kekasih Allah, ahadus solihin, salah seorang hamba Allah yang soleh, dan beliau masyhur bil wilayah,
Beliau sangat terkenal dengan kewaliannya. Beliau adalah waliyun min awliyaillah, wali daripada wali-wali Allah, yang bernama Syekh Sirri Sakati. Siapa? Syekh Sirri Sakati. Beliau suatu hari berkata, kata beliau, aznabtu zanban fadhalaltu astaghfirullah 30 sana. Aku dulu pernah melakukan satu kesalahan, pernah berbuat satu dosa, dan aku atas dosa itu, satu dosa itu beristighfar, memohon ampun kepada Allah selama 30 tahun. Shallu ala Muhammad. Satu dosa, satu kesalahan, taubatnya berapa lama? 30 tahun. Kira-kira ada gak di antara kita? Kalau kita mungkin kebalikannya, ya. Tapi insya Allah di antara kita tidak ada yang seperti itu. Kebalikannya bagaimana? Dosanya 30 tahun, taubatnya sekali, na'udzubillah. Ini satu dosa, satu kesalahan. Taubatnya, mohon ampunnya kepada Allah salasina sana, 30 tahun. Ini kan kita mengira, nyangka ini pasti dosa besar yang dilakukan. Ternyata tidak, para hadirin hadirat sekalian. Bagaimana ceritanya? Beliau ketika duduk di satu tempat, ja'al khabar, datang satu kabar yang mengatakan bahwa satu wilayah, satu pasar ini semua toko-toko terbakar. Satu pasar, satu komplek pasar, semua toko-toko ini terbakar, hangus. Kecuali ada satu toko yang selamat, dan itu miliknya Syekh Sirri Sakati. Jadi semua toko ini habis dilalap api. Cuma satu toko yang tidak terbakar, dan itu miliknya Syekh Sirri Sakati. Ketika dia mendapatkan kabar bahwa satu-satunya toko yang selamat, yang tidak dimakan api itu adalah tokonya, dia mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, toko saya tidak terbakar. Para jamaah sekalian, ini ucapan alhamdulillah ini. Ucapan alhamdulillah ini yang menyebabkan beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 30 tahun. Shallu ala Muhammad. Alhamdulillah, toko saya tidak terbakar. Ini yang menyebabkan beliau taubat, mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah selama 30 tahun. Kalau kita mungkin di tengah masyarakat kita, mohon maaf, ada satu wilayah misalnya terbakar. Yang selamat itu ya adalah rumah kita. Yang lain rumah kebakar. Kira-kira yang kita ucapin innalillah atau alhamdulillah? Hah? Ibu-ibu, alhamdulillah atau innalillah? Alhamdulillah. Ini mungkin biasa. Tapi bagi kekasih Allah ini musibah, ini kesalahan. Kenapa? Karena kata beliau, kata Syekh Sirri Sakati, beliau ego, tidak memikirkan ya saudara-saudaranya yang memiliki toko itu terbakar. Shallu ala Muhammad. Karena beliau ingat kepada sabda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman sempurna di antara seseorang kalau dia belum mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Jadi patokannya begitu. Kalau kita melihat saudara-saudara kita yang di Gaza, yang di mana-mana, bahkan tetangga kita misalnya, saudara kita yang terdekat, ini susah, nggak makan, kita biasa-biasa aja, kita santai-santai aja, berarti iman kita ini ada penyakit di situ. Nah ini luar biasa. Satu dosa yang menurut kita ini bukan dosa. Istighfar, mohon ampun kepada Allah selama 30 tahun. Karena yang namanya dosa, ini perhatikan, yang namanya dosa, sekecil apapun itu dosa, apalagi besar, ini akan menjadi beban bagi pelakunya, kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun.
Yang namanya dosa, yang namanya maksiat itu akan menjadi beban bagi pelakunya kecuali dia bertaubat kepada Allah. Kalau dia bertaubat kepada Allah, insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pernah gak bayangin, kita semua pernah berbuat dosa, berbuat maksiat, apapun itu jenisnya. Kita bayangin bagaimana kalau seandainya ketika kita berbuat maksiat pada waktu itu, ya, apapun jenis maksiat yang kita lakukan, kita berbuat maksiat pada waktu itu, tiba-tiba Allah wafatkan kita. Allah ambil nyawa kita itu. Kalau seperti itu berarti kita meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Su'ul khatimah karena berbuat maksiat di akhir hidupnya. Innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya amalan ibadah kita ini sangat tergantung dari amalan terakhir yang dilakukan. Apa yang dilakukan oleh kita? Apa yang dilakukan seseorang di akhir hidupnya? Apakah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau na'udzubillah kemaksiatan? Para ulama mengatakan la yakhafannal abdu illa zanbah. Janganlah sekali-kali seorang hamba ini takut kecuali illa zanbah, kecuali terhadap dosa-dosanya. Jadi jangan perlu ada yang kita takuti kecuali dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita ini yang membuat hidup kita susah. Kalau kita takut kepada penguasa, penguasa ini ada pada genggaman Allah. Kita takut kepada atasan kita, misalnya atasan kita ada pada genggaman Allah. Kalau kita takut kepada penjahat, penjahat juga ada pada genggaman Allah. Tapi kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut terhadap dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, ini menjadi sumber kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Shallu ala Muhammad. Ini para jamaah sekalian. Jadi yang perlu kita lakukan terus menerus istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini zaman sekarang ini hidup di zaman yang kemaksiatan ini udah di mana-mana. Al-Qutbil Maktum Sayyiduna Ahmad bin Muhammad At-Tijani, beliau mengatakan inna dzunuba fi hadzal zaman la yaqdiru 'alal insani al-infisali anha fa innaha tunsabbu kal mataril ghazir au kama qala. Sesungguhnya dosa-dosa ini zaman sekarang kita ini masuk, ya. Ini seperti sulit bagi seseorang ini menghindar darinya. Ya. Itu beliau mengibaratkannya kal matoril ghazir, seperti hujan lebat. Ini hujan lebat, misalnya Pak Arif rumahnya di samping ya Pak Arif ya, samping masjid. Hujan lebat mau ke masjid, udah minggir-minggir, kira-kira masih kena gak tuh cipratannya? Nah seperti itu. Sekarang begitu kita. Apalagi yang namanya handphone ini, ibu-ibu bapak-bapak sekalian. Ini kalau kita nggak hati-hati, maksiat ini luar biasa. Jadi yang namanya maksiat ini udah di mana-mana. Bukan hanya di kantor, bukan hanya di jalanan, bukan hanya di pasar, ya, bahkan masuk ke rumah kita, masuk ke kantong kita. Kalau kita nggak hati-hati, di mana-mana itu. Nah, oleh karena itu perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsiran. Berbahagialah bagi seorang yang nanti di akhirat itu melihat catatan amalnya banyak istighfarnya. Diisi semuanya dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya maksiat, yang namanya dosa, sekecil apapun itu jadi beban buat kita. Kecuali kita taubat kepada Allah. Ini taubat ini fasilitas dari Allah. Kalau orang non-muslim masuk agama Islam dengan keyakinannya mantap bahwa Islam ini adalah agama yang benar, bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya, Allah adalah Tuhannya. Ini dosa-dosanya yang lalu ini ditip X, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana dengan kita yang dari lahir sampai sekarang ini agamanya Islam? Maka kuncinya, fasilitasnya adalah taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sallu ala Muhammad. Ada sebuah kisah para hadirin hadirat sekalian pada zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Ini kisah ini sangat masyhur bagi orang yang memperdalam ilmu tasawuf. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam ada di mana Nabi Musa dan kaumnya ini hidup dalam kesenangan. Ya, bermakna bahwa Allah turunkan hujan. Allah turunkan hujan, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak ini ada di mana-mana. Tiba-tiba Allah turunkan bencana. Allah turunkan bala kepada mereka. Hujan tidak Allah turunkan lagi. Kemudian tumbuh-tumbuhan, hewan ternak mati. Akhirnya umat Nabi Musa ini datang kepada Nabi Musa. Minta didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bala, agar musibah yang menimpa mereka ini segera Allah angkat. Diajaklah berdoa oleh Nabi Musa kaumnya. Berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bala ini diangkat oleh Allah. Ternyata para jamaah sekalian, Allah tidak kabulkan. Masih Allah turunkan ini bala ya kepada mereka. Ini bayangkan seorang nabi doa tidak Allah kabulkan. Kita ini Masya Allah, belum apa-apa ibadah juga baru sedikit, doa kepada Allah tidak Allah kabulkan, ini udah suuzon kepada Allah, udah buruk sangka kepada Allah. Ini Nabi doa tidak Allah kabulkan. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, aku menurunkan bala, aku menurunkan musibah kepada kalian karena ada salah satu di antara kaummu berbuat maksiat kepadaku selama 40 tahun, tapi satu kali pun tidak pernah bertaubat. Sallu ala Muhammad. Satu, bukannya dua, bukan tiga, bukan satu RT, bukan satu kampung, satu RW, satu kelurahan, tidak, tapi satu. Satu orang berbuat maksiat kepada Allah selama 40 tahun dan tidak pernah bertaubat, yang lainnya jadi susah. Jadi kata Allah, aku menurunkan bala kepada kalian karena ada salah satu di antara kalian berbuat maksiat kepadaku selama 40 tahun, tapi satu kali pun gak pernah bertaubat. Kemudian disampaikan kepada Nabi Musa kepada kaumnya, wahai kaumku, Allah menurunkan bala seperti ini. Allah murka, Allah marah kepada kita karena ada salah satu di antara kalian berbuat maksiat kepada Allah selama 40 tahun tapi enggak pernah bertaubat. Akhirnya dengan izin Allah, dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbuat maksiat selama 40 tahun ini sadar kalau apa yang menimpa ya negerinya ini gara-gara ulahnya, gara-gara kemaksiatannya selama 40 tahun dan satu kali pun enggak pernah bertaubat. Maka detik itu juga dia ikrarkan dirinya, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya, dengan taubatan nasuha. Kemudian tiba-tiba Allah langsung turunkan hujan. Allah turunkan hujan, kemudian tumbuh-tumbuhan kembali tumbuh. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, aku senang menerima taubat dari hamba. Sallu ala Muhammad. Jadi ini para jamaah sekalian, ya, setelah Ramadan meninggalkan kita, jangan jauh-jauh dari istighfar, jangan jauh-jauh dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dua hal ini ya bisa kita amalkan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga ketika kita meninggal dunia kita benar-benar siap untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tadi saya sampaikan sebelum sholat kepada Pak Arif, jadi di akhir tausiah saya ingin memberikan satu ijazah ya, salawat, namanya salawat Al-Fatih 5 Uhlik. Pernah dengar bapak-bapak sekalian? Ya, jadi sigohnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih 5 Uhlik
wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ini sikohnya seperti ini. Ini banyak ulama-ulama baik di Indonesia, lebih-lebih di luar Indonesia, termasuk waktu saya di Mesir itu ada seorang ulama rektor Al-Azhar, beliau Syekh Umar Hashim, ya Profesor Dr. Umar Hashim, Allah yarham, udah meninggal dunia, juga beliau mengamalkan salat Fatih. Termasuk juga Syekh Ali Jum'ah. Kemudian juga banyak ulama-ulama dunia, bahkan di Indonesia juga termasuk Mbah Maimun, Kiai Maimun Zubair, itu juga mengamalkan salat Fatih. Beliau dapat dari guru saya dari Maroko dengan sanad yang muttasil, sanad yang nyambung sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling penting ini dalam mengamalkan salawat, itu salawatnya sanadnya nyambung. Ya. Sanadnya muttasil, nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan ijazahkan ini untuk kebaikan dunia akhirat. Salah satunya adalah siapa yang mengamalkan salat Fatih ini walaupun satu hari satu kali. Man dawama ala salatil Fatih lima ughliq yamutu alal imani qat'an. Siapa yang mendawamkan salawat Fatih ini walaupun satu hari satu kali, tapi ini pelit banget, ini sedikit banget ya. Siapa yang mengamalkan salawat Fatih walaupun satu hari satu kali, yamutu alal imani qat'an, meninggal dunianya pasti membawa iman husnul khatimah. Bahkan seorang wali kutub yang bernama Syekh Al-Bakri, ya, di dalam kitab Kashful Hijab itu dijelaskan bahwa siapa yang membaca salawat Fatih sekali aja seumur hidupnya, ya, baca salawat Fatih sekali aja seumur hidupnya, kalau orang ini meninggal dunia dan Allah masukkan dia ke dalam neraka, tuntut aku di akhirat. Shallu ala Muhammad. Ini saking luar biasa ya keutamaan daripada salawat Al-Fatih 5 ulit. Tetapi jangan salah persepsi. Ya, jangan mentang-mentang udah baca, udah mengamalkan salat Fatih ini kemudian berbuat maksiat dan lain sebagainya. Orang yang biasa mengamalkan salat Fatih ini insya Allah akan terjaga dari segala macam maksiat, dari segala macam musibah. Mari para jamaah sekalian, kita baca dulu 3 kali, nanti saya akan ijazahkan dengan sanad yang nyambung dari guru-guru saya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sekali lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim.
Ini sigohnya seperti ini ya. Jadi teksnya itu, redaksinya seperti itu. Salawat Fatih. Mungkin para jamaah sekalian bisa melihat kalau di internet ada taslimnya Allahumma sholli wa sallim atau pakai tambahan wasahbihi. Nah, itu bukan dari dari kita ya, itu mungkin dari jalur lain. Tapi saya yang diajarkan dari guru-guru saya ya, sampai kepada Rasulullah dengan sigoh yang tadi kita baca. Ya. Ini salah satu kisah misalnya untuk semangat ya para jamaah sekalian mengamalkan salat Fatih ini. Seorang ulama besar di Indonesia, Kiai Maimun Zubair ya. Beliau ini berapa bulan ya sebelum beliau meninggal, beliau ingin bertemu dengan seorang ulama dari Maroko ya, yang bernama Syekh Muhammad Al-Habib Al-Jakani. Ya, Muhammad Al-Habib Al-Jakani ini alhamdulillah kalau datang ke Indonesia di Jakarta itu selalu di rumah saya. Yang cerita kepada saya ini syekhnya ini, Syekh Muhammad Al-Habib Al-Jakani. Jadi akhirnya ketemu di sarang di pesantren beliau, ya ada putranya beliau juga yang sekarang menjabat sebagai wakil gubernur Jawa Tengah, ya, Gus Yasin. Nah, dalam pertemuan itu Mbah Maimun menyampaikan kepada Syekh Jakani ini, wahai Syekh, saya punya dua hajat. Saya punya dua keinginan. Yang pertama, saya ingin wafat husnul khatimah. Ini Masya Allah ya, seorang ulama, orang yang alim itu khawatir, takut kalau akhir hidupnya ini su'ul khatimah. Kira-kira kita pernah gak itu khawatir? Ya, kita khawatirnya sering urusan-urusan dunia. Kemudian yang kedua, saya ingin wafat di Mekah. Ada gak amalan, zikir, sholawat, atau apapun itu, agar Allah ini kabulkan hajat saya, dua keinginan saya. Akhirnya diijazahkan salawat Fatih ini ya oleh Syekh Jakani kepada Mbah Maimun dengan sanad yang nyambung ya dari guru-gurunya beliau sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak berapa lama, beberapa bulan kemudian beliau Mbah Maimun ini berangkat melaksanakan ibadah haji, dan di Mekah Al-Mukarramah beliau meninggal dunia. Jadi memang salah satu keutamaan salawat Fatih ini, yamutu alal imani qat'an, meninggal dunianya membawa iman, meninggal dunianya husnul khatimah. Ini semua kita ya, siapapun kita ini mengharapkan, mengidam-idamkan, menginginkan agar nanti ya ketika malaikat Israel mencabut nyawa kita husnul khatimah. Orang walaupun dia maksiat misalnya, berbuat dosa ya, dan dia misalnya di akhir hidupnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya akan ijazahkan para jamaah sekalian salat Fatih ini. Siap gak untuk mengamalkannya setiap habis salat walaupun satu kali? Tadi saya udah kirim ke Pak Arif sigohnya itu. Saya kirim ke beliau sigohnya, kemudian teksnya. Ya, teksnya bahasa Arab, kemudian ada tulisan bahasa Indonesianya, kemudian juga dengan artinya dan juga dengan sanadnya. Ya, jadi dari saya sampai kepada guru-guru saya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kalau misalnya satu itu tidak keberatan, syukur-syukur bisa 11 kali setiap habis sholat. Ya. Karena ini sholawat ini amal yang luar biasa. Kalau kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, ini belum diterima, tentu diterima. Bainal qabuli wa raddiha, antara diterima atau ditolak. Betul nggak? Kalau kita sholatnya khusyuk, kita sholatnya misalnya niatnya benar, ikhlas, kemudian juga kita sholatnya sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi, ada ilmunya, maka insya Allah sholat kita diterima. Puasa kita juga demikian. Tapi ada satu amalan, satu ibadah, kalau kita lakukan fa innaha maqbulatun qat'an, pasti akan diterima oleh Allah, yaitu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa salawat ini diterima? Karena yang dipandang, yang dilihat oleh Allah adalah kekasihnya, Nabi Muhammadnya. Orang ketika dia bersalawat itu bawa nama Nabi Muhammad. Tapi ketika seseorang ini salat, orang puasa, yang dilihat oleh Allah adalah pelakunya. Ini kelebatan daripada salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca sekali lagi sebelum saya ijazahkan para jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajastukum jami'an salatal fatih lima ughliq kama ajazani syekhi asy-syarif Abdul Hamid At-Tijani an syekhihi as-sayyid asy-syekh Abdul Adam an syekhihi asy-syarif Abdul Mun'im Al-Muammir an syekhihi as-sayyid asy-syekh Muhammad Al-Ghali Abu Talib an syekhihi Al-Qutbil Maktum Sayyiduna Ahmad bin Muhammad At-Tijani an jaddihi Sayyidul Wujud Rasulillah Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqzatan wa musyafahatan. Qabiltu Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya ijazahkan cukup yang ada di sini saja. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan yang mantap, totalitas bahwa Allah pasti akan kabulkan doa-doa kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Salatan taftahu lana biha abwab ar-ridha wat taysir wa tughliqu biha anna abwab asy-syarri wat ta'sir وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم صغر الدنيا في أعيننا. اللهم صغر الدنيا في أعيننا. اللهم صغر الدنيا في أعيننا وعظم جلالك في قلوبنا ووفقنا لمرضاتك وأمتنا على دينك وطاعتك إذا توفيتنا يا الله. اللهم اجعل حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم راضيا عنا ولا تجعله ساخطا علينا وشفعوا فينا وشفعوا فينا وشفعوا فينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا محبة خاصة خالصة فيك وفي حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
waj'alna fid dunya wal akhirah min ahli wilayatikal khassah al-kamina as-surfa allati la syaibatan fiha li ghairika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min azabin nar wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajaba lah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika ya Allah min ghalabatid dayn wa qahrir rijal. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya man azhara al-jamil wa satara al-kabir wa lam yu'akhidh bil jarirah wa lam yahtik as-sitra wa ya 'azim al-'afwi wa ya hasan at-tajawuz wa ya wasi' al-maghfirah wa ya basit al-yadaini bir rahmah wa ya sami'a kulli najwa wa ya muntaha kulli shaqwa wa ya karim as-safwi wa ya 'azim al-manni wa ya muqil al-atharat wa ya mubtadi'an bin ni'ami qabla istiqaqiha. Ya Rabbana wa ya Sayyidana wa ya Maulana wa ya ghayata ragbatina nas'aluka ya Allah alla tushawwiha khilqatana bi bala'id dunya wala bi azabin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kabul. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.